Halo semua, kembali lagi bersama Cantutu. Di sini kita akan membahas manual lagi berjudul I regress to level up instead of being a safe. Gak usah basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Yuk. Bagus. Kata pembimbing. Ting ting, bagaimana menurutmu? Siapa? Maksudmu Hanli? Terakhir aku punya dua hal. Pertama, siapa ketua kelasnya? Tolong datangi aku nanti. Aku perlu membayar iuran tahunan. Kedua, ada yang bidadari single di kelas yang mau dengan seorang sepertiku? Aku muda, aku tidak pernah berpacaran, mudah-mudah dibohongi dan mudah digoda. Kalau kau tertarik, silahkan datang kepadaku. Tambahkan saja aku ke grup lalu chat pribadi. Aku tak akan menerima godaan di publik, asal kau tahu saja, kata Hanli. Untuk apa kau berpura-pura, atau hanya karena kau sedikit tampan? Kata pria ini. Bukankah masih ada tempat di asrama kelas kita jika tak pernah melihatnya saat sore kan? Tepat sekali, kata temennya. Liuzi dan duo Xiaozi adalah orang di kehidupanku dulu. Tak kusangka, meski kita sudah beda kamar, kali ini geng ini masih tetap mengawasiku, kata Hanli. Tapi bukan kalian targetku. Bisakah ketua kelas kemari sebentar, kata Hanli. Disinilah aku, kata ketua kelas. Teman kelas Han, apa kau mau gabung ke grup kami? Kata ciwi-ciwi yang ada di situ. Apa kau pakai QQ? QQ apa itu? WhatsApp. Minggir. Ganggu aja, kata ketua kelas. Halo Hanli, aku ketua kelas kita. Namaku Siu Luting. Oh ya bosku, salam kenal. Pertama, aku akan menagih kas kelas darimu. Kedua, aku akan menambahkanmu ke dalam grup kita, kata Xiao Luting. Xiao Luting adalah sang dewi pertama dari 3 dewi di kampusku. Memang julukan dewi tercantik selama 3 tahun berturut-turut tidak salah. Padahal gadis ini sangat cantik dan kawaii. Kelas 3 mencoba berbicara sepertiku. Apa? Aku pernah ditipu oleh sampai hampir dikeluarkan dari sekolah. Tapi mungkin kita bisa jadi teman di kehidupan ini. Apa maksudmu, Hanli? Oh, boleh bicara hal-hal kenapa aku tidak, kata Xiao Luting. Tapi ketua kelas, punyaku itu 3 hal yang harus kau ketahui. Gabung grup kelas dan mencari pasangan. Apa hubungannya antara 2 hal ini, kata Hanli. Ketua kelas nampaknya mulai memirah. Kau tak menangkap poin utamanya rupanya. Oh begitu. Nampaknya bisa jadi aku targetmu, batin dari Xiao Luting. Tak bisa menangkap poin utamanya, tapi aku bisa saja tak peduli soal masalah keduamu. Oh baiklah, bolehkah aku tahu berapa kas kelasmu? Si kamu berubah, apa kita sejenis? Batin Xiao Luting. Kok kas kelasnya hanya 200 yuan. Oke, ngomong-ngomong, apa nanti ada pemberitahuan sebelum kegiatan, kata Lu Xiao. Kata Hanli, tentu setidaknya 3 hari sebelumnya akan ku WA kamu. Oh, di sini nampaknya temannya Xiao Luting memeluk dari belakang. Hei, kamu pria tampan, haruskah ku tambahkan kau ke dalam grup kelas? Oh, kalau aku akan merepotkanmu nanti, batin Hanli. Nampaknya Hanli tidak senang dengan perempuan yang tadi ini. Oke, kenalkan, namaku Yun. Aku dari Jiangnan, kata Yun.
punya pesona yang tak pernah hilang. Itu nama yang bagus, kata Hanli. Namamu juga sangat enak didengar. Aku penasaran apa itu Li, yang berarti dari kayu bakar kering, atau Li dari 3 ketua macan suci dan 9 kesetiaan yang ketat, kata Yuyun. Di sini Hanli hanya terdiam. Apa kau bercanda keterlaluan terhadap dia? Hanli, apa merek ponselmu? Aku tidak pernah melihatnya. Di sini dikacangin aja si Yuyun ini dengan si Hanli. Clock Xiaomi. Ini Redmi Note 1, kata dia. Oh, ini HP jadul kok. Sikapnya seperti pemuda kaya dari keluarga hartawan. Apa itu karena perasaan khusus? Enggak, aku hanya miskin, kata Hanli. Dia tuh depukin sekali, kata Yunyun. Kau ini nampak jengkel si Yunyun. Kalau baru tahu membicarakannya sudah bodoh amat. Nampaknya marah si Yunyun ini. Bukannya aku tak mau bicara denganmu, aku cuma tak mau diperlakukan seperti tiket makan lagi di kehidupanku yang sebelumnya. Lagi pula di kehidupan itu, maaf ya, yang besar, dia itu bermuka 2. Barunya kau memberiku hadiah seharga 4.000 saja. Nampaknya lain di muka beda di hati. Itulah sifat asli si Yuyun ini. Akulah yang teraniaya, batin Hanli. Hanli, bukankah kau suka Yuyun? Dia sangat cantik loh, kata wanita lagi di sana. Benar, ketua kelas itu sangat cantik. Oh, baiklah kalau gitu kau yang jadian aja. Gimana sih? Kau tak bisa bilang apa kau menyukai seorang atau tidak setelah kau baru saja bertemu dengannya. Tentu ketua kelas itu sangat cantik, tapi bukan berarti aku harus fokus pada yang tercantik, bukan, kata Hanli. Dan juga aku lebih menghargai kecocokan dan kecantikan di dalamnya. Di sini Luting hanya memperhatikan dari jauh dan tampaknya dia tidak merespon. Berpindah tempat di malam hari yang gelap namun romantis. Hanli, apa kau menunggu lift? Tidak perlu bro, kamarku ada di bawah. Lebih cepat kalau kita pakai tangga saja, kata Hanli. Nampaknya berpindah tempat ke asrama Hanli. Hei, kalian denger nggak? Masih ada rokok nggak? Kalau begitu bagi 1 dong. Di sini ada pemuda yang terkaget kedatangan Hanli dan menendang bangku. Pergi sana, kurang ajar. Hei, kurang ajar, kenapa kau di sini? Kenapa kau berada di dan bergumam? Nani? Astaga naga, kenapa kau kasar sekali bro? Kata orang sana. Bisakah kau minggir? Dan juga, bisakah kau ambil kursimu? Hai orang, kalau enggak kenapa? Baiklah. Nampaknya di sini si Hanli langsung ngambil kursinya. Kasurmu yang mana? Di samping kasurmu kenapa? Di sini nampaknya orang ini juga kesal. Oh, baguslah kalau begitu, kata si Hanli. Nampaknya orang berbaju hijau ini sangat kesal dengan Hanli. Bro, kurang ajar kecil ini nampaknya pendatang baru rupanya. Dia menarik juga. Rupanya kau sedang mencari masalah, nak. Kau belum tahu gua. Di sini Hanli sangat siul-siul saja dan cuek tak acuh. Dia mengeluarkan sebungkah palu Martin. Rupanya temennya juga sangat takut dengan barang yang dikeluarkan oleh Hanli. Ting, nampaknya di sini ada mata intimidasi kepada temennya. Hei, jangan macam-macam.
Nampaknya di sini juga dia mengeluarkan buku suci yang ia temukan di sana dan sebuah martil. Di situ kedua orang tadi nampak pucat pasi melihat tadi. Kurang ajar, orang kurang ajar kau ini. Hah? Kenapa kau? Tunggu bro, tunggu bro. Tenanglah, aku barusan lihat orang itu mengeluarkan palu dari tasnya, sebuah palu, kamu ngerti? Kenapa orang normal bawa benda semacam itu di tasnya? Dan cara dia melihatku, tatapannya seperti melihat orang yang mau diglicok aja. Tahanlah sebentar, cukup tenang. Apa yang kau ingat kejadian dari waktu itu? Semuanya orang di ruangan menjadi takut. Apa yang mereka bicarakan? Cambukan hukuman? Dia tidak akan mencoba membunuh kita kan? Kata orang tadi. Di sini Hanli pun melotopi mereka berdua dan terbalikan. Mereka jadi takut. Oi, mau kemana kalian? Kata Hani. Gak. Pacar pria ini datang, dia ingin menjenguknya. Kami nongkrong bareng aja gitu. Namanya 3 orang di sana pengen keluar ketakutan dengan Hanli. Gitu. Kau punya pacar? Dabak takut lagi orang ini. Langsung mereka pergi. Apa aku terlalu menakuti anak-anak itu? Akhirnya aku tenang juga di kamar ini. Meski sistem membantuku, aku tak boleh terlalu bergantung padanya. Pengetahuan bisa ditingkatkan tapi pikiran tidak. Kepintaran bisa dinaikkan tapi kebijaksanaan tidak. Itulah sistem yang aku harus bekerja keras banting tulang untuk naik level selanjutnya. Berpindah tempat keesokan harinya. Hoi, bagaimana menurutmu? Wah, di sini ada seorang perempuan dan 2 lainnya. Nampaknya yang satu Yuyun. Mungkin Hanli tuan muda kaya dari keluarga kaya. Oh, benarkah? Meski kita sama-sama siswa di sekolah bisnis kelas keuangan, dia tinggal di lantai dari pertukaran perguruan tingkat tinggi. Sedangkan kita berdasarkan di lift dengan sulit. Betapa tidak adilnya itu, kata wanita tadi. Bukankah keluargamu juga kaya? Kata Yun. Berapa banyak properti yang dimiliki keluargamu? Mereka cuma punya beberapa properti aja, kata temennya. Di sini si Luting tampak cuek aja sambil minum nyunyu. Apa itu? Di sini ada seorang pemuda yang pergi, nampaknya Hanli. Aku lari pagi sejauh 5 km. Masa muda memang sungguh sugoi. Teman kelas Hanli terdiam semua melihat Hanli dari jogging. Ohayo gozaimasu, kata teman-temannya. Hai. Ohayo gozaimasu. Berpindah tempat di gedung sekolahan universitas. Hei Hanli, ku dengar kau tinggal di lantai bawah bukan? Kata Yuyun. Bagaimana kau bisa dapat tempat itu? Itu sungguh sugoi loh. Itu biasa aja. Guru hukum bisnis itu punya masalah apa sih? Kata orang-orang. Aku cuma punya beruntung. Cuma berapa orang aja bagus untuk mengambil kesempatan itu, kata si Hanli. Guru yang lain juga nggak ada yang absen. Cuma dia yang ngeselin dan membuat masalah, kata orang sekosan Hanli. Minggir kalian. Apa belum pernah lihat orang ganteng apa? Kalian semua kayak orang goblok, tahu nggak? Brotherly, cepat minggir. Kita tak bisa menangani ini orang-orang ini. Memang kenapa? Kata Hanli. Siapa sih yang masih ganggu? Minggir. Ada, lihat Hanli nampaknya. Dia pun terkejut orang ini. Sial, kata orang ini. Habislah
habislah aku. Kenapa ada sekelompok orang-orang? Hei Lee, sepertinya aku dalam masalah, kata wanita di sini. Sembari melototin dengan mata tajamnya Han Lee. Nampaknya di sini bocah ini jadi ketakutan. Big Brother, selamat pagi. Hei, ada apa? Sudah makan belum? Nampaknya dua temennya takut dengan Han Lee. Oh hayo, selamat pagi semuanya. Di sini dua temannya berpura-pura ramah kepada Han Lee. Apa kau mau tidur lebih awal hari ini? Kata Han Lee. Nampaknya malah si baju hijau malah pengen kabur. Hari ini aku akan tetap tidur di luar untuk menemui pacarku hari ini. Alasannya banyak sekali. Apa mereka saling kenal? Kata Yunyu. Oh, mohon maaf kakak besar, kami biarkan Xiao Dongpei dan Wung Lingting menjemputmu dulu, kata mereka. Titit. Oh, baiklah kalau begitu, kata Han Lee. Sembari Han Lee pergi ke lift untuk naik. Kalian, apa kau tidak naik? Oke, di sini cewek-cewek malah ikutan Han Lee. Big Brother, kakak besar dan teman-temannya silahkan naik duluan deh. Kita belakangan, kita terlalu banyak. Kami akan menunggu lift selanjutnya aja. Titit. Oke, di sini Han Lin pun nampak canggung dengan Xiu Luting. Nampaknya Xiu Luting pun malu-malu ngeong di sini. Tubuhnya memang calon kelas super, kata Han Lee. Maafkan aku, sorry komik, ada orang di sono. Berapa orang keluar dari lift. Di sini tinggal Han Lee dan seorang. Itu mengesankan dan sangat menginspirasi kakak besar. Kakak besar Ruang dan yang lain kelihatannya takut denganmu. Apa kalian saling kenal dari dulu? Di sini ada pemuda yang so akrab dan Han Lee pun tidak mau disentuh dengan pemuda itu. Tahan dirimu untuk menghalangi jalanku. Aku ini benci itu, kata Han Lee. Kakak Lee Ting dan juga Ting. Di sini dompetnya langsung hilang dari saku itu. Terima kasih sudah mengamankan dompetku. Tetaplah jadi baik di masa depan. Di sini nampaknya dompet si Han Lee dicuri sama pemuda satu ini. Oh, baik, maafkan aku kakak. Sampai jumpa kakak besar. Sindiran juga cukup efektif. Han Lee, nampaknya ada yang manggil. Ada apa kakak ketua kelas? Bukankah kau bilang ingin bertemu dengan semua orang? Kenapa kau sangat kasar pada Zhang Tishu? Aku tidak pernah bilang begitu, yakin kan? Hei Mina, koci, kata Yun. Oke, semuanya langsung ke sana. Di sini dua orang pun berpapasan dan diam aja. Kau benar, kalau soal teman kualitas lebih baik dibanding kuantitas, bukan? Kata Xiu Luting. Jadi kau mau punya teman macam apa? Kata Xiu Luting. Mungkin teman yang tidak banyak tanya, kata Han Lee. Wah, Yuyun malah ketawa. Sorry, Brother Lee, sangat lucu. Aku tak bisa menahannya. Brother Lee, aku punya pertanyaan. Apa kau mau menambahkanku sebagai di WA grup? Ya, akan kukirim nanti deh. Tapi sorry, aku tidak selalu sering chattingan. Biasanya aku mematikan ponselku, jadi responku mungkin lambat, slow respon gitu. Jadi itulah kenapa kau belum membalas pesanku sampai sekarang. Kau tak menganggapku ketua kelasmu ini dengan serius,
kata si Uluting. Oh, lagi pula aku sibuk chattingan dengan hewan penjaga roh semalaman. Hewan penjaga roh? Nampaknya si Hanli suka dengan Chan Lin Fei, mantannya yang dulu. Oh, sorry. Aku sedikit sibuk semalam dan tidak bisa membalasmu. Nampaknya kesel juga nih. Apa yang bagus soal itu? Aku tak malu. Nampaknya di sini dia marah-marah. Di benak si Uluting nampaknya Hanli menjadi pusat perhatian semua gadis-gadis. Meski dia kelihatan cukup tampan, kata si Uluting, tapi sifatnya terlalu arogan. Poin minus, kata dia. Untung orang yang demikian yang begitu licik dan picik, lebih baik aku jaga jarak, kata si Uluting. Tampak Hanli menuliskan sesuatu kepada si Uluting. Ternyata ia hanya mengetes skill. Meski skill akuntansiku sudah level 3, batasannya masih samar-samar. Masalah ini perlu pengetahuan yang jelas untuk lebih baik dalam menghasilkan uang, kata Hanli. Tak cukup hanya memperoleh pengetahuan, aku juga perlu knowledge untuk menjadi seorang king, tapi juga harus menguasainya. Semakin banyak pengetahuan yang kudapat, semakin susah untuk mengaturnya. Itu membuat otakku semakin puyeng, tak mampu mengekstrak informasi yang diperlukan pada saat krisis dengan akurat. Pengetahuan ini malah bisa jadi beban dan bumerang terhadap badanku dan otakku. Kenapa tidak merebut kesempatan untuk memahami pengetahuan ini sekarang, kata Hanli. Untuk menghindari masalah yang akan datang, sebaiknya aku belajar lebih giat. Pertama, tetapkan rencana pengaturan, lalu lanjutkan menanganinya berdasarkan prioritas apa yang dia lakukan. Batin kedua orang ini menjawab soal dengan sangat cepat. Hanli, guru masih belum membahas bagian ini loh. Memang kita tidak bisa belajar sendiri. Kurasa bisa, tapi kalau kau memang punya kemampuan belajar mandiri macam itu, kenapa juga kau di sini? Pertama, mengalami terobosan saat liburan musim panas. Kedua, bertarung dengan seseorang masuk rumah sakit dan kehilangan kesempatan ujian tepat sebelum ujian masuk universitas. Ketiga, aku harus sebenarnya jenius, tapi di masa lalu aku kekurangan motivasi dan sekarang akhirnya aku menjadi merubah semuanya. Itu kata Hanli. 3 kemungkinan kau bisa percaya manapun yang kau mau. 3-tiganya jawaban yang mengejutkan Siu. Apakah kau mengejekku, Hanli? Apa kau sedang ingin menipuku? Aku tak percaya satu pun dengan omonganmu. Aku pilih yang ketiga. Kau ini sangat jenius. Oke, kalau begitu, kata Hanli. Brother Lee benar-benar seorang jenius. Saat melihatmu, aku merasa aku berbeda dengan yang lain. Yuyun, kau juga pintar, yakin. Di kehidupanku sebelumnya kau berteman dengan sekelompok bocah naif, akhirnya menikah anak kaya seperti yang kau inginkan. Sekarang tujuanmu mendekatiku sudah jelas dengan sendirinya, ketua kelas. Karena kau tak percaya satupun, kau tak penebak saja, kata Hanli. Baiklah kalau begitu. Pertama, kau memang jenius, tapi karena kepribadianmu yang nakal, kau tak mau belajar, benar kan? Sampai masuk ujian masuk universitas, pacarmu selingkuh darimu, membuat kinerjamu buruk dan bahkan tak lolos ke universitas tingkat 2. Kau tak terima, jadi kau coba balas dendam ke mereka, tapi kau berakhir terluka serius karena anak buah mereka dan harus dirawat di rumah sakit dan baru saja sembuh, bukan? Kau tidak puas, kau ingin mereka membayarnya, lalu mulai belajar keras dengan tekad. Kau menyimpan ponsel KW yang mantan pacarmu berikan untuk memotivasi dan mengingatkanmu. Kau memperingatkan dirimu untuk jaga jarak dengan wanita
menarik agar tak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Itulah kenapa kau selama ini jaga jarak denganku. Benar kan, Hanli? Kau juga ingin bilang mencari pacar saat perkenalan dirimu karena ingin melupakan mantan pacarmu, tapi kau belum bertindak atau merespon karena kau telah disakiti dan takut dengan hubungan baru, bukan? Bagaimana itu lebih masuk akal, bukan? Kata si Uluting. Haha, ketua kelas. Incu, oh sangat benar. Tak mungkin kau bekerja sambilan sebagai penulis novel, yakin kan? Di sini si Hanli malah menebak isi hatinya. Nani, haruskah aku belajar mengurus kelas dan menangani tugas OSIS? Kapan aku bisa membuat novel? Kata si Uluting. Nampaknya tebakannya benar dan dia jadi malu-malu mengeles aja. Reaksi pura-pura ini meyakinkanku bahwa dia pernah menulis novel. Omosiroi, kata Hanli. Di kehidupanku sebelumnya aku tak pernah dengar hal semacam ini. Meskipun aku tertipu secara menyedihkan sebelumnya, tak diragukan si Uluting memang luar biasa dalam segala aspek. Satu putaran saja dalam semuanya, berkeringat, kuat, disiplin, dan luar biasa. Sampai-sampai orang biasa sulit mendekatinya. Bahkan dia sudah menikah. Ku dengar dia akan baik-baik saja setelah kelulusan, tapi ku dengar tak begitu setelah menikah. Tak kusangka dia punya sisi seperti ini. Batin Hanli, tak ada yang bisa dia menulis novel di kehidupan sebelumnya, yang artinya dia berhati-hati soal masalah itu, namun dia merahasiakannya dengan baik. Oh, benarkah? Dulu aku pernah ke kantornya untuk pinjam printer. Saat dia pergi, dia berpesan, aku urusan penting, cari tahu sendiri cara kerjanya, jangan lihat-lihat fileku. Kamu tahu? Oh baiklah. Pesan yang tak sengaja kulihat. Ding, di sini ada WA dari grup WA perkumpulan untuk pesta yang kacau, kesepian yang diterceritai cahaya Tuan Hanggu gua. Tiket bulannya sudah keluar, sudah waktunya update. Kalau tebakanku tak salah, itu pasti akun alternatif yang dikhususkan untuk mendatangani kontrak untuk menulis novel. Omosiroi, tambah menarik. Ayo pecahkan teka-teki yang terselubung di balik penampilanmu, kata Hanli. Di sini si Uluting pun sibuk membaca buku dan dia memikirkan sesuatu sehingga menghela nafas dan mengeprakkan penanya. Nani kure, aku ini kenapa sih? Kenapa aku terganggu karena dia merasa bahwa ada pikirannya yang terganggu. Kenapa dia bilang begitu? Dia tak menyadarinya kan? Kata si Uluting. Ding dong, ada orang yang memperhatikan. Hei Lian, apa kau mau makan siang dengan kami di kantin? Di sini jam istirahat pun sudah menunjukkan jam 12. Oh tidak, aku ada urusan. Kalian duluan saja, kata Hanli. Ting ting, orang ini tak mau. Apa bagusnya untuknya sih? Tak ada yang pernah menolakku. Di sini Yuyun pun merayu Lutiang. Bukannya kau cuma mau menarik perhatiannya saja, batinnya. Laki-laki memang begitu, jangan khawatir itu, kata si Uluting. Dan tempat pun berganti di malam hari di asrama. Karena besok sore tak ada kelas, aku akan beli komputer dulu, kata Hanli. Lalu ganti ponsel lamaku dan kartu SIM-nya. Biaya kartu roaming itu sangatlah mahal. Meski aku kurang pengalaman, tapi sekarang aku sedang sangat kekurangan uang, batin Hanli. Dan sambil membuka pintu asramanya, teman-temannya pun semuanya
semuanya sudah pada ngorok di tempatnya masing-masing. Nampaknya di sini pun berambut pria rambut hijau mulai pun ketakutan karena kedatangan si Hanli dengan muka yang seram seperti hantu. Brak. Dia datang dengan kecewa, tambah takut lagi si rambut hijau ini. Sial, aku akan pindah saat menakutkan, kurang ajar, kata orang. Menakuti anak-anak cukup menyenangkan, kata Hanli. Pada tahun 2013, toko elektronik offline sedang booming dan aku yang ada tahu di sana pusat pembelanjaan ada di Glodok, Jakarta Selatan. Apa yang Anda butuhkan, Tuan? Oh, ini di sini nih. Glodok rupanya. Sayangnya, pemandangan ini akan cepat menurun dalam beberapa tahun. Pada akhirnya berubah menjadi ombak yang menghantam pantai. Aku akan ambil ini, bos. Ngomong-ngomong, toko Apple ada di lantai berapa? Kata Hanli. Oh, ada di lantai 2. Mau bayar cash atau kredit? Meski ini sedikit mahal sekarang, kartu kredit saja, kata Hanli. Tapi dalam 1,5 tahun ke depan, efektivitas biaya keseluruhan iPhone 5s itu yang sangat tinggi. Ponsel Apple bisa digunakan untuk kerja dan juga sehari-hari, kata Hanli. Oh, ada kokoh lagi ngupil di sana, bati Hanli. Lalu komputer, aku lebih baik beli laptop vendor desktop custom, sangat bagus dalam mengurus dompet orang, batin Hanli. $2.05. Botolnya bisa kembalikan buat dapat 50 sen, kata penjualnya. Dia pun meminum coca-cola. Seger sekali, mang. Enak rupanya dengan kandungan gula yang tinggi. Simpan kembaliannya. Aku nggak butuh, kata Handi. Setelah membeli ponsel dan komputer di Glodok Center, cuman harga 15 juta sudah gaming, bahkan plus layar IPS tentunya dengan mentok kanan buat gaming. Daftar sekolah mengemudi nanti akan ku butuh biaya beberapa ribu dolar lagi. Tak bisa ceroboh lagi. Di sini ada tukang konter yang jualan nomor cantik. Halo Neo-chan. Wow, today like nomor rupanya. Dan dia pengen ganti nomor juga. Tapi tak peduli bagaimanapun kesempatan itu untuk hal penting seperti kartu SIM, aku tak bisa menyimpan uangku, batin Hanli. Baiklah, kita ganti cam juga. Silahkan periksa kartu Anda. Dan di sini Hanli pun membeli kartu Telkomsel yang sangat mahal dengan nomor cantik, yaitu sekitar 1 juta. Tentu saja. Terima kasih Tuan. Ting. Oh, Anda telah membeli kartu SIM dan memicu fungsi hadiah sistem customer menerima hadiah tambahan. Hadiah tambahan? Padahal cuman beli kartu Telkomsel saja loh. Aku tak dapat hadiah apapun untuk barang utama yang ku beli tadi. Tapi sekarang kau memberiku hadiah untuk kartu SIM. Aku penasaran hal bagus apa yang bisa ku beri kali ini. Oke, gua terima aja. Ting, Anda telah membeli kartu SIM memicu fungsi customer. Apakah kau ingin hadiahnya? Baiklah. Ting, sebuah kartu SIM seluler biasa, deskripsi. Jangan lihat, ini cuma sebuah kartu SIM. Pilih nomor sendiri, teraktivasi otomatis dan terdapat dengan nomor asli dan nik kakak. Ya oke, kamu baca sendiri selebihnya. Anjing, apaan ini? Mendapat akses tingkat atas sistem
tak bisa dipantau dan bisa ditanya, meskipun informasi pihak lain untuk memperoleh komunikasi mereka dapat melewati semua instruksi memanggil nomor manapun dengan keinginan. Wow, apa ini nih? Wow, pulsa unlimited kah? Apakah ini bisa dianggap biasa? Pulsanya nggak habis-habis. Nilai dari 3 kemampuan terakhir itu tak ternilai selama aku gunakan dengan benar. Kartu ini bisa memberiku bantuan yang bagus. Wow, rupanya kartunya udah 4G. Aku harus gunakan ini sebagai kartu utama, kata Hanli. Jangan lupa isi pulsa. Oke, ting ting, Hanli, menurutmu bagaimana? Kenapa kau tanya soal dia lagi padaku? Kau tahu kan, dia tinggal di asrama internasional. Latar belakang keluarganya harusnya bagus kan? Dua Xiaoyi dan yang lain juga kaya. Namun soal kepribadian mereka tak bisa dibandingkan dengan Hanli. Selain berbeda dengan yang lainnya, mungkin itu cuma kepribadiannya saja, kata si Liu Ting. Di sini ada telepon masuk. Oh, dari Hanli. Nomornya triple cantik banget nomor ini dan ID WeChat ketua kelas, jangan menyebarnya ya. Wow, nomornya ini sangat bagus, kata si Luting. Berpindah tempat di sebuah pengadilan atau entah apa, nomor telepon dikategorikan berbagai tingkat. Nomor tingkat tertinggi biasanya dimiliki oleh orang dengan peringkat atas dan cuma bisa didapat dari pelanggan resmi atau pengajuan. Di mata orang-orang yang paham, nomor bukan cuma menggambarkan kekayaan. 139 contohnya adalah gelombang pertama dari rentang nomor yang dibuka pada tahun 1995. 66 memiliki nilai di bawah nomor seperti 11 dan 88. Ditambah kode daerah, orang yang paham aturan nomor akan langsung sadar menggunakannya untuk pamer itu seperti skor sempurna. Oh, nomor ini, wow, dia berarti sangatlah kaya. Kenapa? Aku cuman lihat postingan menyeramkan. Hehehe. Ngomong-ngomong, apa kau menambahkan hub lain di WeChat? Kata Yuyun. Oh, kurang ajar. Itu menyuruhku merahasiakannya, tapi dia malah memberitahu semua orang. Di sini berpindah tempat ke perumahan. Di sini Hanli searching ke laptopnya. Oh, tidak ada grup yang ditemukan. Oh, ada apa yang terjadi? Nampaknya di sini mencari sesuatu. Ini namanya kan perkumpulan grup Mentimun. Mungkinkah si Luting belum membuat grup itu selama tahun pertama? Begitukah? Kalau gitu, dia harus mulai menulis novel di tahun kedua atau pertamanya, lalu membuat grup penggemar, kata Hanli. Kalau ada grup penggemar, itu artinya karyanya populer waktu itu. Masa keemasan dari literatur online akan segera datang, bukan? Banyak karya bagus akan ditemukan dan diadaptasi ke film dan acara TV. Literatur level 3, menulis level 3. Meski aku tak punya waktu dan belum pernah menulis novel, tapi aku tahu tren masa depan dan apa yang akan datang. Dengan bakat si Luting dan penglihatan masa depan, aku yakin kita akan dapat keuntungan besar. Ayo kita coba lihat mencari novel lagi saat ini. Coba kata kunci yang lain, lokasi dimanapun, nampaknya ketemu. Kesiapan dari Mentimun yang bersinar. Wow, 18 tahun Shanghai. Baiklah, kita tambahkan. Oh, ketemu. Untunglah akun alternatif namanya sudah seperti ini. Wow, luar biasa. Tambahkan teman, Anda akan diberi beberapa pertanyaan verifikasi. Pertanyaan pertama, siapakah kau? Pertanyaan 2, siapa kau?
pertanyaan ketiga, apa yang kau mau dengan menambahkanku? Kata passwordnya, ting, wanita ini buat novel atau melakukan pekerjaan rahasia sih, kata Hanli. Sepertinya langsung berteman dengannya, tak ada di pertanyaan. Mau, ting, aku punya ide. Oh, Naruto. Baiklah kalau begitu. Klik, 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 klik. Dia pun mengetik sesuatu. Original novel, penulis protagonis, peran pendukung, mencari penulis dari kesiapan dari Mentimun yang bersinar. Tidak ada penulis yang relevan ditemukan. Tak bisa ku percaya. Oh, dia mengunggahnya setelah ujian masuk kampus pada 7 Juni 2013. Belum mulai sekolah. Pada 1 September ada sekitar 6 karya, entah tak dilanjutkan atau sudah selesai. Berdasarkan sifat Suluting normal, dia punya 2 atau 3 karya yang terbengkelai. Tapi untuk 3 atau 4 sekaligus tanpa menyerah, dia tak punya mental ataupun kemampuan untuk melakukannya. Setelah mengecualikan beberapa faktor di antara para penulis yang memenuhi kontradiksi tersebut, hanya ada 2 orang. Baiklah kalau gitu, kita enter saja. Tining, muncullah dokumen tersebut. Langsung berpindah tempat ke ruang kuliah. Oi Kakak Li. Ada Yuyun. Sini, duduk sini. Nampaknya Li cuman cuek aja. Apa Yuyun ingin mengajar Hanli? Tentu saja, dia mampu bergaul dengan siapa saja. Dia cuma penggoda, kata Ciwi. Aku sangka Yuyun sangat tertarik. Batin Li mengambil inisiatif untuk menunjukkan ketarikan pada seorang pria. Itu bukan gayanya. Duduklah Brother Li. Ting ting, Brother Han dan di sini. Nampaknya Suluting hanya cuek saja, mengabaikan orang, hargai momen arogan terakhirmu. Umpanya sudah dipasang, tinggal tunggu ikannya memakannya, kayak orang mancing. Tapi hubungan di antara karakter ini juga sangat menarik. Meskipun sekarang dua Xiaoyi jadi lebih dekat dengan EVV, sebenarnya dia yang paling suka Suluting. Namun akhirnya dia dengan Yuyun. Tapi setelah nikah dia selingkuh. Awalnya Fang Feifei suka dengan Luzi, tapi Luzi pemimpin klub penggemar Yuyun. Yuyun dan Feng Fuji tak akrab. Sedangkan Suluting dan Yuyun tampaknya memiliki hubungan yang baik. Sebenarnya mereka cuma sebatas teman. Kehidupan kampus yang seru ini baru saja dimulai, kata Hanli. Kakak Li, apa kau sibuk sore ini? Kau tidak membalas satupun pesanku, pelit amat. Aku sedang membaca di asrama, jadi aku tak tahu kalau ada WA. Itu aja. Apa yang kau teriakkan, Lihatlah ke Brotherly Kakak Li ini, lalu lihat kita. Ciki. Benar-benar tidak ada tandingannya. Sepertinya yang diperkirakan, dia memanfaatkan setiap peluang untuk mencari masalah dengan orang, batin Hanli. Bro Kakak Li, kau tak akan mengambil ujian pertukaran siswa kan? Di sini Bun Lin hanya menarik bisu saja. Dan semuanya pun memandangi Li. Kenapa seorang menatapku seperti itu? Ujian pertukaran siswa itu di bulan Mei tahun depan. Masih ada banyak waktu, kata Lin. Ya, ini terlalu awal sih, tapi kurasa dengan usahamu Kakak Li, kalau kau bersikap dulu, kau pasti bisa lolos. Apa kau mau coba ujian pertukaran siswa? Kata temennya. Kenapa kau mau? Cuma memikirkan tak akan membantu. Kau bicara seolah-olah aku bisa lolos. Ayo coba saja, kata temennya yang memancing.
Masih ada lebih dari setengah tahun bicara tak memerlukan biaya apapun. Jadi ayo kita lakukan semumpung kita bisa. Membuat itu mudah tapi melakukan susah. Tapi kalau aku sih tak lolos itu akan memalukan. Ya memang benar. Di sini teman-temannya pun memancing keadaan Silin. Tak seperti tak sepertiku, aku tak harus kerja setelah lulus. Mengambil ujian itu tak akan ada gunanya, kata rambut coklat. Aku iri Xiaoyi, tak harus kerja pasti enak hidupnya. Bukan keluarga Duo Xingyu bilang punya 4 properti dan itu semua dalam jangkau jalan lingkar. Siapa bilang keluargaku punya 4 properti, ha? Itu 4 unit apartemen. Oke, wow, banyak banget.